Shalom dan selamat datang di Rega B. Ifrit, edisi yang sangat spesial langsung dari Eropa. Saya harap saudara semua berkesempatan mendaftar di shuvueurope.com yang akan berlangsung pekan ini pada Parashat Vayishlach. Namun saya ingin memberikan sedikit petunjuk untuk sebuah syiur yang bagus, syiur yang sangat penting bagi kita semua hari ini. Parashat Vayishlach menyimpan banyak misteri yang berkaitan dengan penebusan. Mengawali sidra pekan ini kita membaca di Kejadian pasal 33 ayat 4. Esaf berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ada satu hal yang sangat penting yang tersembunyi di dalam ayat ini yang saya ingin saudara perhatikan. Kata dalam bahasa Ibrani, dan ia menciumnya, Vayishakehu, ditulis dalam Torah dengan sebuah titik di bawah atau di atas setiap hurufnya. Kita harus memperhatikan titik-titik itu, baik untuk tanda yang kecil maupun tanda yang besar. Dan dalam Midrash, Bereshit Rabbah, para rabi kita menjelaskan kepada kita mengapa hal ini penting. Mengapa pertemuan antara Yakov dan Esaf begitu penting bagi kita semua. Lihatlah, dia mengatakan begini, setiap kali ada lebih banyak ayat daripada titik, maka penjelasan difokuskan pada ayatnya. Namun, jika ada lebih banyak titik daripada ayat, maka penjelasan difokuskan pada titik-titiknya. Namun di sini jumlah huruf dan titiknya sama. Dari sini kita bisa belajar, dengarkan baik-baik bahwa pada saat belas kasihan Esaf bangkit dan ia mencium Yakov dengan sepenuh hatinya, Rabbi Yanai menjawab kepadanya, jika memang demikian halnya, mengapa ada titik-titik seperti itu? Sebenarnya apa rahasia di balik hal ini? Sebenarnya Esaf datang bukan untuk mencium Yakov, melainkan untuk menggigitnya. Secara ajaib, leher Yakov berubah menjadi marmer dan si jahat itu membuat tumpul gigi-giginya. Sesungguhnya itulah makna dari kata dan bertangis-tangisanlah mereka. Di dalam bahasa Ibrani kuno, kata yang digunakan untuk mencium dan kata yang digunakan untuk menggigit memiliki kemiripan yang sangat dekat, yaitu Vayishakehu dan Vayinshakehu. Lihatlah, satu huruf saja bisa membuat perbedaan besar. Dan para rabi memberitahu kita bahwa alasan di balik titik-titik di sini adalah untuk melambangkan sesuatu yang penting tentang hari-hari terakhir bagi kita semua. Terutama pekan ini ketika kita membaca Haftarah dari Ovadia tentang kehancuran rumah Esaf yang sangat besar. Jadi pertanyaan utamanya adalah, apa sebenarnya maksud dan tujuan dari Midrash ini? Mengapa dikatakan bahwa dia datang untuk mencium, tetapi sebenarnya dia datang untuk menggigit? Dan mengapa lehernya berubah menjadi marmer? Lagi pula kitab suci memberitahu kita misalnya bahwa sebagaimana kerasnya besi dan tembaga, begitulah kubu pertahananmu. Sebagai contoh dikatakan, mengapa tidak dikatakan bahwa lehernya berubah menjadi besi atau tembaga? Mengapa digunakan marmer? Jawaban tentang leher Yakov yang berubah menjadi marmer hingga Esaf tidak bisa menciumnya adalah hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Dengarkan apa yang dikatakan para rabi kita. Esaf ingin menyuntikkan kepada Yakov seperti vampir filosofi beracun yang terinfeksi ke dalam Yakov untuk menariknya kepada kehidupan jahat yang diperankan oleh Esaf. Pada saat itu, leher Yakov secara ajaib berubah menjadi marmer, sebuah wadah yang terbuat dari batu. Itulah poinnya. Selalu, yaitu marmer misalnya, selalu tidak tunduk pada hukum ketidakmurnian. Izinkan saya mengatakannya lagi. Batu-batuan seperti marmer tidak tunduk pada hukum tum'ah, yaitu ketidakmurnian, atau kemurnian. Dalam bahasa Ibrani disebut tum'ah dan taharah. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengerti mengapa Midrash memilih menggunakan simbol marmer daripada bahan keras yang lebih umum seperti besi dan kuningan. Leher Yakov tidak dapat tertular kenajisan apapun dari rayuan jahat Esaf.
Ia benar-benar kebal terhadap rencana jahat Esaf dan Marmer yang tidak dapat menerima jenis ketidakmurnian apapun adalah metafora yang sempurna untuk menggambarkan hal ini. Apa yang Midrash ingin sampaikan? Yakov ketika ia tetap kudus dan tidak membiarkan berbagai hal masuk ke dalam dirinya. Para penguasa langit, yaitu entitas-entitas jahat ini tidak dapat masuk dan menginfeksi Yakov. Apa yang dikatakan dalam Brit Hadasyah? Hiduplah dalam kekudusan dan kesalehan, dan dengan cara inilah kamu akan mempercepat kedatangan Elohim. Demikianlah Rega B'Ivrit.